Halo Sobat Lispakta, selamat datang di video perdana dari channel Lispakta, di mana channel ini akan membahas hal-hal yang berbau politik, intrik agama, ataupun isu rasisme, serta hal-hal universal lainnya yang akan terjadi di dunia ini. Baik, pada topik kali ini kita akan bahas tentang 3 pemerintahan yang totaliter, yaitu ada 3 jenis pemerintahan yang totaliter yang akan diuraikan dalam video berikut ini. Ya, seperti namanya, sistem teokrasisme, yaitu sistem pemerintahan yang didasarkan pada satu sistem kepercayaan ataupun agama, di mana contoh pemimpin ini yaitu menerapkan sistem hukum yang terdapat dalam kitab sucinya, seperti halnya di Gereja Vatikan dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan pendeta ataupun Paus Paulus, di mana dalam sistem ini menganggap bahwa apa yang dikatakan agama merupakan hal mutlak. Ada juga seperti di Kerajaan Arab Saudi yang menggunakan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua ada sistem Marxisme ataupun komunisme, di mana di sini yang berkuasa di satu negara adalah kaum proletariat atau kaum buruh tani yang diprakarsai oleh Karl Marx sebagai tokoh komunisme pertama di dunia yang mencetuskan satu aliran komunis yang mengilhami Vladimir Lenin dan juga pemimpin-pemimpin lainnya, dan juga Fidel Castro serta pemimpin komunis lainnya di dunia, di mana sederhananya sistem komunis menghendaki tidak adanya ketimpangan antara si kaya dan si miskin, dan juga kesetaraan posisi manusia dengan sistem sosialisnya. Itulah yang dimaksud dengan sistem komunisme di dunia. Contoh negara komunisme adalah Uni Soviet atau sekarang Rusia dan juga China tentunya. Sistem pemerintahan totaliter yang ketiga dan terakhir adalah sistem militarianisme, di mana di sini adalah pasukan atau kaum tentara yang memiliki kedudukan tertinggi di satu negara. Sepertinya Nazi Jerman yang dipimpin oleh Hitler merupakan salah satu contoh daripada sistem militarianisme ini dengan gerakan fasismenya, di mana yang tidak sesuai dengan ketentuan daripada Adolf Hitler akan dibunuh tentunya. Adolf Hitler juga disebut sebagai diktator yang memusnahkan 7 juta kaum Yahudi yang disebut dengan tragedi Holocaust. Sistem totaliter inilah yang paling berbahaya di dunia, di mana tentara berkuasa karena tentara memiliki segala bidang senjata yang dapat menghancurkan atau membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Di Indonesia kita punya Bapak Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dari 1966 hingga 1998. Di awal kepemimpinan Bapak Soeharto masih normal-normal saja, namun semakin kesini semakin terlihat kepemimpinan ala diktator Bapak Soeharto, di mana tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pemerintah, maka pasti akan dimusnahkan atau dihilangkan ya. Dari berbagai latar belakang ataupun 3 sistem pemerintahan totaliter tersebut, maka kesemuanya ada yang baik, ada juga yang buruk, seperti fasisme Nazi Jerman dengan sistem militarianismenya, dan juga masa Orde Baru di Indonesia, di mana hak-hak kebebasan berpendapat, hak-hak pers, dan hak-hak masyarakat lainnya yang harusnya dilindungi dalam hak asasi manusia direnggut oleh pemerintah. Demikianlah sistem pemerintahan totaliter yang ada di dunia. Thank you.